Malam kedua Random Nam tiba dan Syahrazad mengisahkan cerita yang syarat dengan keajaiban dan pelajaran berharga. Ia bercerita tentang Hasan, seorang pemuda sederhana yang menemukan kekuatan besar di tengah kelemahan dan kebahagiaan di tengah pengorbanan. Kisah Hasan dan Permadani ajaib. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Hasan adalah anak yatim piatu yang miskin, tetapi memiliki hati yang baik dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Meski kehidupannya sulit, Hasan selalu optimis dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Suatu malam, ketika ia tengah beristirahat di bawah pohon setelah bekerja keras di ladang, ia melihat seorang pria tua terjatuh di jalan, dikelilingi oleh orang-orang yang mengabaikannya. Dengan segera, Hasan menghampiri pria tua itu, menolongnya bangkit dan menawarkan makanan dan air. Pria itu menerima dengan penuh syukur, matanya penuh dengan ketulusan. Ketika hari mulai gelap, pria tua itu memandang Hasan dan berkata, "Kebaikanmu akan terbayar, wahai pemuda. Aku ingin memberimu hadiah yang istimewa." Pria itu mengeluarkan sebuah gulungan permadani kecil yang tampak usang. Ini adalah permadani ajaib. Ia hanya akan terbang jika kau menggunakannya untuk tujuan yang baik dan penuh keikhlasan. Hasan terkejut, tetapi ia menerima hadiah itu dengan penuh terima kasih. Ia tak tahu apa yang bisa dilakukannya dengan permadani tersebut. Namun pria tua itu hanya tersenyum lembut, menghilang di balik bayang-bayang malam. Perjalanan pertama Hasan. Dengan perasaan ingin tahu, Hasan membentang permadani itu di tanah dan duduk di atasnya. "Permadani, bawalah aku ke tempat di mana aku bisa membantu orang-orang," katanya dengan tulus. Ajaibnya, permadani itu terangkat perlahan dan mulai melayang, membawa Hasan menembus malam. Permadani itu membawanya ke sebuah desa yang jauh di tepi hutan. Desa itu tampak sunyi, tetapi Hasan mendengar suara tangisan dari sebuah rumah kecil. Ia mendekat dan mengetuk pintu, dan seorang ibu keluar dengan wajah lelah dan penuh kekhawatiran. Di dalam, Hasan melihat seorang anak kecil yang terbaring lemah, tampak sakit parah. Dengan lembut, Hasan menawarkan bantuannya. Ia memberikan sebagian bekal makanannya kepada keluarga itu dan membantu mereka mencari ramuan dari hutan untuk menyembuhkan si anak. Selama beberapa hari, Hasan tinggal di desa itu, merawat anak tersebut hingga ia pulih. Ketika anak itu kembali sehat, permadani ajaib datang kembali untuk membawa Hasan pergi, dan desa itu mengucapkan selamat tinggal dengan penuh rasa syukur. Petualangan Hasan di negeri angin. Setelah beberapa waktu membantu orang-orang di berbagai tempat, Hasan pun mulai dikenal karena kebaikan hatinya. Pada suatu hari, permadani itu membawanya ke sebuah negeri yang dijuluki Negeri Angin, sebuah tempat di mana badai selalu mengamuk dan angin bertiup sangat kencang. Penduduk negeri itu tinggal di dalam gua besar untuk berlindung. Tetapi tanah mereka mulai gersang dan kehilangan hasil panen. Saat Hasan tiba, ia disambut dengan hati-hati oleh para penduduk yang penuh ketakutan. Hasan menawarkan untuk membantu mereka menemukan sumber air yang lebih baik dan tanaman yang bisa bertahan di iklim buruk tersebut. Dengan bantuan permadani ajaib, Hasan terbang tinggi ke langit, menyusuri negeri itu, dan akhirnya menemukan sebuah mata air besar yang tersembunyi di dalam sebuah lembah. Ia membantu penduduk memindahkan aliran air itu, menciptakan sebuah ladang baru yang akhirnya bisa mereka tanami. Sebagai ungkapan terima kasih, penduduk negeri angin membuatkan Hasan sebuah kantung berisi biji-bijian langka yang bisa tumbuh dalam kondisi apapun. Hasan menyimpannya, berniat menanamnya di desa asalnya agar desanya juga bisa makmur. Namun ketika ia akan berangkat, seorang gadis kecil mendekat dan berkata, "Engkau seperti cahaya dalam gelap, Paman Hasan. Apa rahasianya sehingga engkau begitu bahagia?" Hasan tersenyum lembut. "Rahasia kebahagiaan adalah memberikan apa yang kita miliki kepada yang lebih membutuhkan. Hidup akan terasa lebih indah jika kita melihat senyum di wajah orang lain." Tantangan terakhir, kerajaan yang hilang. Setelah perjalanan yang panjang, permadani itu membawa Hasan ke petualangan terakhirnya di sebuah kerajaan yang misterius. Kerajaan yang tersembunyi di dalam gunung besar dan hanya tampak sekali dalam 100 tahun. Kerajaan itu, kerajaan cahaya, dihuni oleh orang-orang yang kehilangan cahaya matahari. Selama berabad-abad, mereka hidup dalam kegelapan dan hanya bertahan hidup dengan tanaman dan jamur yang tumbuh di gua-gua mereka. Ketika Hasan tiba, penduduk kerajaan cahaya begitu terkejut melihatnya. Mereka belum pernah melihat orang dari luar kerajaan. Dan terlebih lagi, Hasan membawa cahaya dari luar yang bersinar terang.
Namun, ketika Hasan menawarkan untuk membantu mereka menemukan sumber cahaya yang lebih baik, ia menyadari bahwa gunung besar itu memang menghalangi sinar matahari untuk masuk. Hasan, yang merasa tak ingin mengecewakan penduduk kerajaan itu, mencoba mencari jalan keluar. Ia mencari cara untuk membuka celah di gunung, namun semua usahanya gagal. Akhirnya, Hasan pun berdoa dan berkata pada permadani ajaib, "Jika memang ada cara untuk membawa cahaya kepada mereka, izinkan aku menjadi sumbernya." Permadani itu berputar di sekitar Hasan, dan kemudian perlahan-lahan membentuk lingkaran cahaya yang menyinari seluruh kerajaan. Keajaiban terjadi. Permadani itu berubah menjadi seberkas cahaya besar yang menerangi seluruh kerajaan, dan Hasan merasakan kehangatan luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa dengan melakukan ini, ia akan berpisah dari permadani ajaibnya selamanya. Tetapi ia rela demi kebahagiaan penduduk kerajaan cahaya. Perlahan-lahan, Hasan mengucapkan selamat tinggal pada permadani ajaibnya yang telah menjadi sahabatnya dalam perjalanan panjangnya. Permadani itu hilang dalam cahaya yang menerangi kerajaan, dan penduduk kerajaan cahaya menyambut Hasan sebagai pahlawan yang memberikan mereka cahaya setelah berabad-abad kegelapan. Kembali dengan hati yang penuh. Setelah tugas terakhirnya selesai, Hasan kembali ke desanya, membawa kisah-kisah penuh keajaiban dari setiap tempat yang ia bantu. Meski ia tak lagi memiliki permadani ajaibnya, Hasan hidup dengan bahagia, dikelilingi oleh cinta dan rasa hormat dari orang-orang yang selalu mengenang kebaikannya. Syahrazad menutup kisah itu dengan pesan bahwa pengorbanan untuk orang lain adalah kekuatan yang sejati. Raja Syahriar, yang mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa tergerak oleh kisah itu. Dan ia sekali lagi membiarkan Syahrazad hidup untuk malam berikutnya, menanti kisah lain yang penuh kebijaksanaan. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.